Selamat pagi, salam sehat, salam perkenalan. Saya Dr. Aldi Rorong. Sehari-hari saya bertugas di Puskesmas Wasior. Dan apabila adik-adik katakanlah sering sakit, pasti sering berjumpa dengan saya di Puskesmas Wasior. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas keberhasilan adik-adik masuk di sekolah andalan di Teluk Ondama ini, SMP Negeri Wasior. Harapan saya di awal start yang bagus, adik-adik semua bisa berjuang di tempat yang bagus dan pasti cita-cita akan tercapai. Hari ini saya diberikan tugas untuk berbicara tentang kesehatan dan membuat saya agak pusing juga untuk mencari sebuah judul. Nah, semoga hari ini dengan judul yang saya berikan tentang adaptasi kebiasaan baru bisa memberikan pola pikir dan perilaku hidup yang baru dalam rangka mengejar cita-cita. Adaptasi kebiasaan baru itu berasal dari kata adaptasi, kebiasaan, dan baru. Adaptasi adalah cara bagaimana organisme, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, dalam hal ini makhluk hidup, itu mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Adaptasi memang tidak mudah, susah sekali, dan memerlukan niat yang kuat, tidak setengah-setengah bagi pelakunya untuk mengubah pola pikir dan perilaku hidup. Itu adaptasi. Nah, adaptasi kebiasaan baru merupakan suatu pola yang diciptakan oleh kesehatan, bagaimana manusia bisa bertahan hidup di dalam lingkungan pandemi virus corona sekarang ini. Adik-adik, di dalam kehidupan kita ini ada 3 lingkaran. Dalam hal ini misalnya mikroorganisme, agent, kemudian kita sebagai manusia, dan juga tentang lingkungan. 3 hal ini berinteraksi untuk bagaimana hidup di dalam dunia ini. Nah, agent dalam hal ini adalah mikroorganisme, kuman, parasit yang bisa menyebabkan penyakit. Dalam agent ini ada yang penyakit menular langsung maupun penyakit yang menular akibat binatang. Misalnya penyakit menular langsung, misalnya penyakit kulit, penyakit TBC, tuberkulosa, kemudian yang sering kita alami infeksi saluran pernapasan akut, kemudian kecacingan, dan yang lagi tren sekarang ini yaitu Corona 19. Jadi ini termasuk dalam penyakit menular langsung. Kemudian penyakit menular bersumber binatang, misalnya anjing. Penyakit apa? Rabies. Kucing, babi, tikus, unggas, dan nyamuk. Nyamuk dapat menyebabkan penyakit malaria. Itu salah satunya. Tapi saya berbicara tentang malaria karena inilah kehidupan yang selalu beserta dengan kita di Teluk Ondama ini. Nyamuk ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Nah, pencegahannya yaitu tentu kita harus menghindari gigitan nyamuk. Ya, baik itu kita memakai autan maupun pada saat kita tidur memakai kelambu. Itu salah satu pencegahannya.
pencegahan yang berikut yaitu bagaimana menghilangkan sarang-sarang nyamuk. Kemudian membunuh jentik-jentik nyamuk dengan pola 3M. Menguras, membakar, dan menimbun. Nah, adik-adik, bagaimana kita mencegah virus atau kuman atau mikroorganisme ini yang kita tidak lihat? Tadi sudah dikatakan bahwa penyakit menular yang disebabkan oleh binatang kan kita lihat. Ada nyamuknya, ada anjingnya, ada kucingnya, ada tikusnya. Itu mampu kita bisa hindari. Nah, bagaimana dengan virus corona ini? Virus corona kita tidak lihat. Ya. Di Teluk Ondama ini tidak bisa kita katakan bahwa virus ini tidak ada. Tidak bisa juga kita katakan virus-virus corona ini ada. Jadi kita tidak lihat. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Tentu kita harus menghindari kontak dengan penderita, jaga jarak, bahasa ngetrennya physical distancing. Kemudian kita harus rajin cuci tangan, memakai sabun dengan air yang mengalir, ataupun dengan alkohol dan hand sanitizer. Kita juga harus menggunakan masker, ya, menggunakan masker, dan kita berperilaku hidup yang sehat. Dengan mencegah dengan cara-cara seperti ini, harapan kita semua jenis penyakit yang kita tidak lihat, mikroorganisme yang kita tidak lihat, bisa kita terhindarkan. Bukan saja virus corona saja. Tadi katakan penyakit kulit, TBC, ya, semua bisa terhindar dengan perilaku untuk mencegah penyakit-penyakit ini. Nah, setelah kita tahu bahwa ada virusnya, ada kumannya, dan bagaimana mencegahnya, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai manusia? Bagaimana kita menciptakan tubuh kita menjadi tahan, beradaptasi untuk menghadapi hal-hal yang seperti coronavirus ini? Yaitu bagaimana kita meningkatkan gizi kita dengan mengkonsumsi sayur, buah-buahan, kemudian istirahat yang cukup, ya, kemudian berolahraga, kebersihan tubuh, kita harus rajin sikat gigi, rajin mandi, rajin potong kuku, rajin ganti pakaian. Kalau sudah berkeringat harus diganti, jangan dipakai tidur. Karena dengan semua rajin-rajin yang Pak Dokter katakan tadi ini, maka bisa menciptakan tubuh yang kuat dan sehat. Kita juga dengan vaksin, imunisasi. Pasti adik-adik waktu masih kecil dulu, pasti Bapak dan Mama datang ke posyandu untuk memberikan vaksinasi maupun imunisasi. Sehingga kita punya tubuh ini kebal terhadap penyakit-penyakit. Kemudian juga bagaimana kita kalau ada batuk itu harus segera ke dokter, ya. Ada demam harus segera ke dokter. Segala penyakit atau gejala itu harus segera ke dokter. Karena penanganan yang cepat, dini, itu bisa menyebabkan kita tetap pulih kembali dan sehat kembali. Itu dari tubuh. Kemudian dari agent tadi, kemudian tubuh, sekarang bagaimana lingkungan? Lingkungan banyak hal. Misalnya di rumah, kemudian di sekolah, itu lingkungan semua. Tempat bermain, tempat berenang, tempat ibadah. Nah, bagaimana lingkungan yang kita tempat di rumah, di sekolah, bagaimana kita menciptakan protokol kesehatan dalam rangka menciptakan higien dan sanitasi yang maksimal, sehingga kuman-kuman tidak dapat bertahan hidup. Lingkungan yang bersih, sehat, itu membuat kuman tidak bisa bertahan lama, dan membuat kita yang berada di dalam lingkungan itu bisa sehat. Jadi
mikroorganisme, kuman-kuman, binatang-binatang yang membawa penyakit, semuanya harus hidup di dunia ini. Kita juga harus hidup di dunia ini. Nah, bagaimana cara kita? Tentu dengan beradaptasi. Dikatakan tadi di awal bahwa adaptasi itu tidak mudah. Kebiasaan kita kalau makan harus mencuci tangan, itu harus kita biasakan. Kebiasaan kita berpakaian masker, yang selama ini kita tidak pakai masker, kita harus biasakan untuk menggunakan masker. Kalau guru-guru nanti memakai face shield, pelindung muka, itu guru-guru harus beradaptasi. Memang tidak mudah. Kadang-kadang juga saya sebagai manusia biasa, nanti sudah keluar dari rumah baru ingat, masker. Adaptasi memang begitu. Tidak langsung mudah merubah telapak tangan. Karena adaptasi perlu waktu. Tetapi dengan kemauan yang keras, dengan keinginan yang kuat, dengan pengetahuan yang kita peroleh, maka kita bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Virus corona tidak perlu kita takuti. Ya. Tuhan sudah menciptakan kita punya tubuh ini penuh dengan sistem imun. Mungkin di tubuh kita sudah ada virus corona, tapi belum menimbulkan gejala karena kita kuat, makanan bergizi, berolahraga, beristirahat yang cukup. Kenapa kita harus menggunakan masker? Kenapa kita harus cuci tangan? Karena di dalam rumah kita bukan cuma kita sendiri yang hidup. Bukan. Ada orang tua yang sudah lansia, ataupun ada adik-adik kita yang masih balita, yang gampang atau mudah untuk tertular dengan virus corona. Nah, dengan menggunakan cuci tangan, memakai masker, pulang sekolah ganti pakaian, baru sayang mama, sayang adik, tidak langsung peluk, ya, tidak langsung sayang, tapi kita harus mempunyai kebiasaan untuk menjaga kebersihan tubuh. Pulang dari sekolah, masuk ke rumah, harus kita jaga. Karena orang tua, adik-adik kita yang resisten, yang sensitif untuk virus corona ini bisa kita lindungi. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu semua kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita lakukan agar kita bisa bertahan hidup untuk mengejar cita-cita kita. Demikian yang Pak Dokter bisa sampaikan. Apabila ada pertanyaan, dapat menghubungi saya dengan nomor HP yang tercantum di bawah ini, 0852 4300 4858. Salam sehat, terima kasih atas perhatiannya, sukses dalam mengejar cita-cita. Terima kasih.